Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Amin, amin. Amin. Kali ini kita akan membahas prediksinya laga Indonesia U23 melawan Australia U23 di ajang Piala Asia U23 Ya, 2024. Oke. ya, Bro Ipung, betul. kira-kira Indonesia akan seperti apa nih menghadapi Australia, Bro? Ya, memang setelah melewati pertandingan pertama yang penuh drama dan penuh masalah katakanlah ya. Mhm. Artinya yang paling utama adalah bagaimana Indonesia bisa katakanlah menstabilkan faktor-faktor dari sisi mentalitas. Itu yang Mhm. paling penting. Karena di pertandingan kali ini melawan Australia, di pertandingan kedua, ini adalah pertandingan yang membutuhkan kemenangan. Jangan sampai Indonesia seri, apalagi kalah. Karena kalau kedua hal itu bisa terjadi, ini akan menyulitkan langkah Indonesia ke fase berikutnya. Mengingat bahwa target yang diterapkan oleh PSSI itu juga akan masuk ke 8 besar. Mhm. Kemudian STY sendiri juga punya target secara pribadi, dia ingin mencapai semifinal. Artinya semua hal dan semua potensi yang dimiliki oleh timnas kita itu harus dimanfaatkan. Cuma masalahnya adalah ketika Indonesia menghadapi Australia, ini kan juga ada sebetulnya penurunan ya, penurunan dari si aspek kualitas. Mhm. Karena ada beberapa pemain yang kena kartu kuning, juga ada yang kena kartu merah. Kartu kuning ini juga berbahaya kalau misalkan di pertandingan melawan Australia ini pemain-pemain yang sudah menerima kartu kuning kemudian menerima kartu kuning lagi sehingga akumulasi ini menyebabkan mereka tidak bisa lanjut di pertandingan berikut. Mhm. Ini juga berbahaya. Mhm. Makanya pemain-pemain Indonesia harus lebih pandai untuk bermain. Walaupun kita tahu tanpa kehadiran Ivar Jenner, tapi kita masih bisa berharap dengan kehadiran Nathan Chuaon dan juga kita berharap juga dengan kehadiran Justin. Kalau misalkan Justin dan Nathan ini bisa tampil, saya pikir penurunan kualitas yang sepertinya kita khawatirkan ini mungkin tidak terlalu terjadi gitu loh. Mhm. Karena masih bisa ditutupi oleh kedua pemain yang kebetulan kedua pemain ini adalah pemain-pemain yang bisa dimainkan dari di beberapa posisi gitu loh, Bro. Kalau ketidakhadiran Sananta gimana, Bro? Kalau saya lihat ya Sananta selama ini dari pertandingan pertama memang tidak belum memberikan efek yang signifikan buat perkembangan permainan Indonesia terutama di lini depan. Nah, Mhm. di situ kita masih punya siapa Hoki Caraka, apalagi Rafael Struijk juga masih bisa diturunkan. Jadi saya pikir dengan ketidakhadiran Sananta tidak terlalu berpengaruh. Tapi ketidakhadiran Ivar Jenner apabila tidak bisa dicari pengganti yang katakanlah sepadan, ini yang akan menjadi masalah. Nah, cuma ketika Ivar Jenner kemudian menerima kartu merah dan STY kemudian memasukkan Nathan untuk menggantikan posisinya Ivar, Nathan bisa melakukan fungsinya dengan baik. Walaupun Indonesia bermain dengan 10 pemain, dengan 9 pemain ketika melawan Qatar, tetap ball position masih ada di pihak Indonesia. Ini kan membuktikan bahwa distribusi bola juga itu bisa terjaga dengan baik. Nah, cuma memang kalau melihat pada pertandingan ketika melawan Qatar, memang masih ada beberapa ini ya kesalahan-kesalahan yang terjadi di timnas kita. Umpamanya adalah bagaimana pemain kita tidak bisa secara cepat untuk mencari posisi. Positioningnya masih suka salah. Kemudian passing-passing di depan itu juga tidak berjalan dengan efektif karena masih ada pemain-pemain yang berusaha untuk mendelay bola. Ini yang tidak Hmm. boleh dilakukan. Yang harus dilakukan adalah bagaimana bermain secara simple tapi akurat dan efektif. Itu yang paling penting gitu. Hmm. Jadi intinya mestinya mulai bermain secara organisasi ya, Bro ya. Nah, itu dia. Itu yang diharapkan. Karena yang kita hadapi adalah Australia. Australia dari pertandingan pertama melawan Jordania, saya juga melihat bahwa saya belum melihat ada pemain-pemain Australia yang begitu menonjol secara individu. Tapi yang paling menonjol dari Australia adalah permainan secara organisasi. Mereka bermain
semua lini itu bisa bergerak dengan dinamis ya. Artinya mereka sudah sangat paham betul bagaimana pengambilan posisi dan bagaimana posisi posisi yang harus mereka ambil ketika dalam posisi bertahan. Hmm. Ketika transisi menyerang pun mereka juga sudah tahu ini adalah sesuatu yang terlihat begitu cair dan begitu alamiah. Itu adalah kekuatan dari Australia. Sehingga kalau kita melihat bahwa organisasi permainan yang demikian baik, itu juga harus kita hadapi dengan cara-cara yang lebih baik lagi gitu loh. Nah, kita bisa mengandalkan pada permainan-permainan misalkan kalau di depan kita bisa mengandalkan permainan yang individu. Artinya pemain-pemain cepat kita ini yang harus bergerak dengan baik. Nah, cuma masalahnya ya eh, sebuah permainan sepak bola itu akan menjadi lebih efektif dari sisi penyerangan maupun dari sisi bertahan apabila pemain-pemain di tengah ini juga bermain begitu rapat dan bisa bermain secara transisi dengan cara-cara yang lebih cepat dan efektif. Makanya saya pikir nggak ada salahnya kalau di pertandingan ini, karena ada keharusan kita memenangkan pertandingan ini, kita menumpuk permainan di tengah. Lini tengah bisa saja diisi oleh 5 pemain. Hmm. Misalkan di situ saya melihat pada posisi Arhan di kiri. Kemudian di situ ada Justin Hubner, ada Nathan Chuaon. Kemudian kita juga bisa Marcelino, dan satu lagi, mungkin Rio Fahmi atau kalau nggak Rio Fahmi, ini Fajar Faturrahman bisa Hmm. dikatakan sebagai sayap kanan. Hmm. Sementara di depan tetap Rafael dengan misalkan Hoki, katakanlah seperti itu. Nah, di belakang karena 2, 5 dari depan ya 2, 5 dan di belakang itu adalah 3 back sejajar. Itu bisa diisi oleh Rizky Ridho, kemudian Ferrari dan Komang. Saya melihat bagaimana posisi Justin Hubner mungkin bisa dimajukan sebagai gelandang bertahan karena pertama yaitu tadi untuk menjaga keseimbangan antara dan menjembatani lini per lini depan dan lini belakang. Kemudian dia juga harus punya sensitivitas dalam melakukan transisi permainan. Itu saya lihat ada di dirinya Justin Hubner. Nah, kemudian di belakang, kalau saya melihat bahwa dari pertandingan pertama, saya sih ini ya tidak khawatir dengan posisinya Rizky Ridho, Komang Teguh dan Ferrari. Cuma khusus untuk Rizky Ridho, karena di pertandingan pertama dia sudah mendapatkan kartu kuning, ini juga dia harus bermain lebih cool. Walaupun sebetulnya kartu kuningnya yang diterima oleh Rizky Ridho pun juga ini berbau-bau kontroversi. Tapi Mhm. ya sudahlah, kita nggak usah ngomong ke belakang. Tapi itulah yang harus kita hadapi bahwa pemain-pemain kita harus lebih matang dan harus lebih cepat dalam bermain transisi. Gitu loh, Bro. Apakah dari Nah, ini kan kalau misalnya bisa bermain cepat berarti kan fisik harus kuat lah, stamina harus bagus. Apakah masih cukup, bro, staminanya? saya memang gini, ketika pertandingan Australia melawan Jordania saya perhatikan dengan permainan-permainan Australia yang begitu rapat, begitu organized, begitu compact, itu bisa dihadapi oleh permainan Yordania yang mengandalkan permainan transisi. Hmm. Permainan transisi Yordania itu begitu cepat di depan. Mereka mengandalkan pada permainan-permainan sayap. Nah, memang ketika pertandingan berjalan, justru ada masalah juga dari sisi fisik permainan Yordania ketika itu dilakukan. Artinya Hmm. ini juga bisa, bukan tidak mungkin ini juga bisa terjadi dari timnas kita belajar dari pengalaman Yordania tadi bahwa eh, fisik itulah yang dituntut dari permainan untuk menghadapi organisasi permainan yang baik. Jadi transisi itulah yang harus dimanfaatkan dengan cara-cara yang lebih efektif gitu, Bro. Ya, artinya Indonesia kira-kira bisa lah ya mengatasi Australia. Harus bisa, Bro. Walaupun kita tahu ya Australia ini memang banyak pemain-pemain yang abroad. Tercatat ada 7 pemain abroad mereka, dan rata-rata pemain abroad mereka bermain di klub-klub liga super lah katakanlah. Ada yang bermain di Liga Belanda, Liga Belgia, kemudian Liga Inggris. Ada juga yang bermain di Spanyol. Itu kan membuktikan bahwa SDM pemain dari Australia itu begitu baik.
Cuma Hmm. memang ya kalau kita melihat per individu itu tidak terlihat sesuatu yang menonjol. Terkecuali ada satu pemain Australia yang namanya Garang Kuol ya. Garang Kuol ini pernah juga bermain di skuad Australia untuk Piala Dunia. Jadi dan tercatat Garangkuol ini yang boleh boleh dibilang paling ini ya paling produktif dalam menciptakan gol buat Australia. Nah ini yang harus diwaspadai. Tapi selain itu ya yang kita harus waspadai bukan Australia per individu, tapi Australia bagaimana mereka bermain secara organisasi. Ini yang harus dihadapi gitu. Apakah dengan Hmm. skema yang tadi diusulkan misalnya 3-5-2 ini bisa mengatasi Australia, Bro? Saya pikir nggak ada salahnya dicoba ya, karena saya melihat beberapa kali STY, kan STY setiap kali bermain dengan tim-tim yang berbeda, dia selalu punya ramuan yang berbeda. Nah, kali ini dengan Australia, dengan keharusan kita bisa menciptakan gol dan harus menang, kita dari sejak awal mulai berinisiatif untuk memegang bola. Terlihat waktu Indonesia melawan Australia di Piala Asia Senior. Di situ kan possession ball kita malah lebih baik di babak pertama ketimbang Australia. Itu karena apa? Karena pemain Indonesia itu lebih berani memegang bola dan lebih punya ini ya kematangan dalam penempatan posisi dan passing-passing juga masih berjalan dengan bagus. Itu bisa diterapkan ketika melawan Australia U23 karena kebetulan sekali pemain-pemain kita yang bermain kali ini itu juga banyakkan pemain-pemain yang bermain di Piala Asia kemarin. Hmm. Jadi skema permainan dari bola dari kaki ke kaki, kemudian penempatan posisi yang baik, pergerakan pemain yang lebih dinamis, itulah saya pikir menjadi ramuan yang mungkin bisa meredam kekuatan organisasi permainan Australia. Berapa besar kans Indonesia bisa mengalahkan Australia, Bro? Ya, karena ini ya subjektivitas lagi-lagi ya, karena kita juga berharap sekali bahwa Indonesia bisa mengalahkan Australia. Ya, artinya secara subjektif saya menilai bahwa Indonesia lebih punya punya peluang ya untuk mengatasi Australia kali ini. Walaupun yang kita khawatirkan bahwa efek dari kekalahan yang begitu dramatis dari Qatar ini juga mempengaruhi mentalitas. Tapi Hmm. apabila pemain-pemain ini bisa membawa kemudian ini ya apa merubah merubah mindset bahwa pertandingan pertama itu adalah pemicu dari bagaimana mereka bisa menampilkan permainan di laga kedua, itu bisa menjadi sesuatu yang berubah gitu. Plot Hmm. twist jadinya gitu loh, Bro. Hmm. Jadi Hmm. ini yang harus kita harapkan bahwa pemain tidak terpengaruh terhadap mentalitas itu, karena saya juga melihat bahwa mentalitas permainan Indonesia ketika harus bermain dengan 10 kemudian 9 itu tidak berubah. Itu tetap dengan mentalitas yang baik. Nah, ini yang saya apresiasi bahwa kondisi-kondisi permainan itu ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap aspek mentalitas pemain Indonesia. Dan kita harapkan sekali motivasi yang muncul ketika melawan Australia akibat dari kekalahan melawan Qatar yang begitu dramatis ini bisa memberikan tambahan semangat gitu loh, Bro. Hmm. 1-0, 2-0, Saya pikir dua kemungkinan satu satu. kosong ya, 1-0 atau 2-1 itu Indonesia bisa mengalahkan Australia, Bro. Oke, bagaimana dengan eh, pemain di belakang ya, kiper misalnya? Apakah Kalau akan kiper cukup kuat nih, Bro? ya gini, kiper masih tetap Hernando saya pikir adalah pilihan yang terbaik karena ketenangannya Hernando itu masih bisa diharapkan lah. Cuma satu satu hal ya yang menjadi tanda tanya di saya sebetulnya ketika melihat performa Arhan, performa terutama performa throw in-nya Arhan. Saya melihat bahwa Arhan kan memang dibalut ya, dibalut tangannya. Apakah ini menandakan bahwa dia cedera atau ini hanya upaya untuk mengelabui? Tapi Hmm. itu saya tidak melihat apakah yang menjadi kepastian dari kondisinya Arhan. Hmm. Tapi kalau melihat di pertandingan pertama ketika melawan Qatar, sepertinya tangannya Arhan ini agak cedera sedikit gitu loh.
Karena Hmm. biasanya lemparannya Arhan ketika dia melakukan lemparan itu langsung menusuk ke arah tengah. Tapi ketika melawan Qatar, lemparannya Arhan itu justru jatuhnya itu di tiang dekat gitu loh. Jadi Hmm. itu yang kemudian Qatar bisa ini ya bisa menetralisir. Apabila jatuhnya bolanya lemparan Arhan itu ke tengah atau mungkin ke tiang jauh, ini lebih bahaya ketimbang Hmm. dia harus jatuh ke tiang dekat. Karena tiang dekat biasanya itu udah diisi oleh pemain-pemain Qatar. Ya. Sementara di tengah adalah pemain yang akan mengantisipasi ini jatuhnya bola. Sementara kalau bola itu tidak melewati apa gawang dekat lah, Hmm. itu yang kemungkinan lebih mudah diantisipasi, bro. Ya, ya. Jadi sayang sekali kalau opsi-opsi serangan Indonesia dengan cedera tangannya Arhan ini bisa berpengaruh gitu loh. Walaupun Hmm. kita berharap bahwa dari Arhan mungkin saja akan ada opsi-opsi yang lebih lebih efisien gitu loh, bro. Oke, Indonesia menang di laga Australia ini dengan skor tipis ya, selisihnya 1-0 atau 2-1. Dan mudah-mudahan itu yang terjadi, Indonesia menang. Yang penting harus menang ya, bro. Betul, harus menang. Apapun yang terjadi harus menang. Gitu. Harus menang ya. Eh, Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia ya melawan Australia yang akan berlangsung pada tanggal 18 ya. Dan disiarkan langsung oleh Televisi Nasional Indonesia. Eh, kalau menurut Sobat sendiri, yakin nih Indonesia bisa menang mengatasi Australia. Kira-kira seperti apa permainan Indonesia melawan Australia nanti? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.